Iran dilaporkan tengah mempercepat modernisasi sistem pertahanan udara sebagai respons atas serangan udara Israel dan Amerika pada Juni lalu yang menargetkan fasilitas militer dan nuklirnya. Untuk menutup ketertinggalan, Iran menggandeng Rusia dan China dalam memperkuat jaringan pertahanan udaranya. Citra satelit menunjukkan sistem pertahanan buatan China mulai ditempatkan di lokasi strategis. Iran juga mempertimbangkan pembelian baterai rudal S-400 dari Rusia dan jet tempur J-10 dari China, meski transaksi semacam itu membutuhkan izin politik dari kedua negara. Analis militer menilai modernisasi Iran menghadapi tantangan besar karena pengawasan intelijen Israel dan Amerika terhadap setiap pengiriman senjata. Rusia disebut berhati-hati agar tidak memicu ketegangan baru dengan Barat. Iran terus mengembangkan rudal balistik jarak jauh yang mampu mencapai wilayah Israel. Konflik antara kedua negara kini berpotensi berubah menjadi perang panjang dengan intensitas tinggi. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan jumlah korban tewas akibat agresi Israel telah tembus 69.000 jiwa hingga Sabtu 8 November. Meski kejahatan senjata yang dimediasi Amerika masih berlaku, serangan udara Israel masih terus terjadi di sejumlah wilayah. Sedikitnya 3 warga Palestina tewas dalam serangan terbaru di Camp Bureij dan Khan Yunis. Sejak kejahatan senjata diberlakukan pada Oktober lalu, lebih dari 240 warga meninggal dunia. Sementara di tengah kondisi ini, Hamas menyerahkan jenazah perwira Israel, Hadar Goldin, yang tewas pada Perang 2014. Jenazah ditemukan di terowongan Rafah dan menjadi bagian dari kesepakatan pertukaran jenazah antara kedua pihak. Sebagai balasan, Israel memulangkan 15 jenazah warga Palestina ke Gaza. Reuters melaporkan, pemukim Israel menyerang warga dan jurnalis Palestina di kota Beita, selatan Nablus. Sedikitnya 11 orang terluka, termasuk 2 jurnalis yang diserang saat meliput panen zaitun. Sejumlah tentara Israel mengungkapkan adanya kekacauan moral dan hukum dalam operasi militer di Gaza. Pengakuan ini disampaikan dalam film dokumenter Breaking Ranks Inside Israel's War yang ditayangkan di ITV Inggris pada Senin malam 10 November. Seorang komandan unit tank IDF bernama Daniel mengatakan aturan tembak tanpa batas kini menjadi kebiasaan di lapangan. Para tentara yang bersaksi menegaskan kode etik perlakuan terhadap warga sipil nyaris hilang sama sekali. Beberapa di antaranya mengaku pasukan Israel rutin menggunakan warga sebagai tameng manusia dan menembak warga sipil yang berusaha mendapatkan bantuan makanan di titik distribusi. Kapten Yotam Vilk, perwira Korps Lapis Baja, mengatakan pelatihan dasar militer Israel mengajarkan konsep alat, niat, dan kemampuan sebelum menembak. Namun prinsip itu tak berlaku di Gaza. Seorang prajurit lain bernama Eli menambahkan, keputusan hidup dan mati kini sepenuhnya berada di tangan komandan lapangan, bukan berdasarkan prosedur. Ia mencontohkan ada perintah penghancuran bangunan yang telah ditetapkan sebagai zona aman. Seorang pria yang hanya sedang menjemur pakaian di atap rumahnya dianggap sebagai pengintai dan kemudian menjadi korban serangan tank. Penulis muda Palestina Diana Shams menuturkan kisahnya sebagai ibu di tengah kehancuran Gaza melalui buku berjudul A Different Kind of Motherhood. Ia berjuang menulis menggunakan ponsel setelah laptopnya hancur tertimbun reruntuhan rumah akibat serangan Israel. Shams menggambarkan perubahan besar dalam pandangannya tentang peran sebagai ibu. Lebih dari 68.000 warga Gaza tewas, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, dalam ofensif Israel yang oleh penyelidikan PBB dikategorikan sebagai genosida. Dalam masa kejahatan senjata awal 2025, Shams kembali ke rumahnya untuk membersihkan puing-puing. Dorongan dari temannya di luar negeri membuat ia mulai menulis kisahnya dan para ibu lain yang kehilangan anak atau harus melahirkan di tempat pengungsian. Kehidupannya mulai berubah ketika perang meletus dan mereka harus mengungsi dari satu tempat ke tempat lain, hingga kini hidup di tenda pengungsian. Israel dilaporkan menahan puluhan warga Gaza di penjara bawah tanah Rakevet tanpa akses cahaya matahari, makanan layak, maupun kabar dari keluarga. Menurut Komite Publik Melawan Penyiksaan di Israel atau PCATI, 2 dari mereka adalah warga sipil, seorang perawat dan seorang pedagang muda. Keduanya ditangkap tanpa dakwaan sejak akhir 2023 dan dipindahkan ke Rakevet pada Januari 2024. Penjara tersebut awalnya dibangun pada tahun 1980-an untuk napi kriminal berat, namun ditutup karena dinilai tidak manusiawi. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir,
memerintahkan pembukaannya kembali setelah serangan 7 Oktober 2023. Kini sekitar 100 tahanan ditempatkan di ruang bawah tanah yang semula hanya menampung 15 orang. Mereka tidak mendapat sinar matahari dan kerap dipukuli. Meski gencatan senjata pertengahan Oktober telah membebaskan ribuan tahanan Palestina, sekitar 1.000 orang dari Gaza masih dipenjara tanpa proses hukum. Direktur PCATI Tal Steiner menyebut kondisi ini sebagai bentuk penyiksaan ekstrim. Data rahasia Israel menunjukkan sebagian besar warga Gaza yang ditahan bukan merupakan pejuang, melainkan warga sipil biasa. Namun pemerintah tetap menahan mereka dengan dalih keamanan nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.